Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 4 Desember 2020. Pagi ini bersama dengan Bapak Yosef Boy. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tunjukkanlah kuasa-Mu dan datanglah di tengah-tengah kami. Semoga kami Kau jaga dan pelindungi agar lepas dari bahaya dosa, sehingga kami dapat hidup bebas, merdeka, dan selamat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yos, dulu kamu pakai kacamata enggak? Enakan pakai kacamata atau tidak? Sebenarnya kan enaknya tidak pakai kacamata. Nah, kenapa? Susah mau bacanya. Susah, ada kesulitan. Iya. Ini you masih bisa melihat. Iya. Coba dalam Injil pada hari ini bicara tentang orang buta. Bagaimana kalau kita buta? Masih melihat aja kita susah. Ya kan? Iya. Maka kita bersyukur bahwa kita tidak buta. Tetapi sekarang kita harus membicarakan masalah buta tanda petik. Mungkin Yus masih ingat beberapa tahun yang lalu datanglah sekelompok anak-anak SLB tunanetra, tunarungu dari Ruteng, SLB warna murni. Anak-anak itu diambil dari kampung-kampung. Ada yang diikat tidak boleh kemana-mana. Tetapi suster-suster ini, KSSY ini mengumpulkan mereka. Datanglah ke Kute waktu itu. Apa yang terjadi? Para suster ini boleh katakan cukup berhasil mendidik mereka yang buta. Ya. Kenapa? Mereka dicarikan talenta mereka apa? Yang bisa membuat pertukangan, buat pertukangan. Yang juga di dapur luar biasa. Anak itu dalam kebutaan bisa memotong mentimun dengan pisaunya. Kemudian juga mengajarkan bagaimana main keyboard, bernyanyi. Hasilnya luar biasa. Mereka menyanyi. Nanti mungkin kita akan dengarkan satu lagu dari mereka. Ya, bahwa mereka adalah buta. Tetapi mereka mengatakan bahwa inilah yang Tuhan berikan kepada mereka, harus dinikmati. Yesus hari ini membicarakan tentang orang buta. Kita pakai kacamata saja rasanya terganggu. Apalagi orang buta. Orang buta itu tidak bisa mengerti. Kalau orang mengatakan, gajah itu besar, coba kamu pegang. Wih, kakinya besar loh gajah itu. Yang satu mengatakan, udah belalainya besar. Lalu kita yang bisa melihat, kita bisa mengatakan secara menyeluruh, gajah itu berbadan besar, telinganya besar, kakinya besar, semuanya serba besar. Tapi orang buta tidak tahu. Tidak bisa membedakan bunga mawar, bunga melati, tidak tahu. Maka mereka rindu. Kalau mereka kenapa? Mereka mendengar. Banyak orang mengatakan ini itu tentang keindahan dunia. Lihat gunung begitu bagus. Ya. Ada bulan, ada matahari. Dan mereka sama sekali
Maka lalu mereka berikhtiar ingin mendapatkan kebaikan Tuhan dengan mencerikan mata secara fisik ini. Dan mereka mendapatkan. Kita juga sebagai manusia bisa melihat secara fisik, tetapi kita sering mata hati kita buta dengan kekejaman-kekejaman kita, dengan mengatakan kata-kata yang kurang sopan, dengan marah emosional, marah salah orang sedikit tetapi kita buat marah besar, kita buta bahwa orang lain juga punya hati, punya perasaan. Dan inilah yang perlu diolah dalam hidup kita. Bahwa kebutaan hati juga susah, menyusahkan orang. Kalau buta mata, menyusahkan diri sendiri. Tetapi kebutaan hati menyusahkan banyak orang. Karena perilaku kita yang tak beraturan, semau gue, lalu kita tidak pernah puas, ya, selalu menuntut orang lain, itulah buta. Egonya tinggi. Maka kita harus datang kepada Yesus. Biar Yesus menjamah hati kita. Ya, sehingga hati kita terbuka. Untuk melihat bahwa hidup ini adalah anugerah. Kadang-kadang ada kesulitan, ya jamak. Ya, karena hidup ini adalah satu proses penyempurnaan. Karena itu kebutaan itu harus disembuhkan. Dengan datang kepada Yesus yang akan menjelikan mata hati kita untuk dapat melihat terang Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan senantiasa 24 jam tak tergantikan. Tapi kadang-kadang kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari melalui pengalaman orang buta fisik, kita belajar juga melihat kebutaan kita secara rohani agar kita mau dijamah oleh Yesus. Dan kita bisa melihat bagaimana usaha kita untuk dijamah oleh Yesus dengan doa dan karya yang kita lakukan setiap hari. Dan membiarkan Tuhan datang menjamah mata hati kita untuk dapat melihat keagungan dan kemuliaannya melalui orang-orang lain yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga yang Tuhan berikan dan diutus kepada kita. Semoga pelajaran orang buta yang rindu dicelikan matanya juga melahirkan sebuah kerinduan hati kita untuk dicelikan mata hati kita agar kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami sudah tersegarkan karena ikut serta dalam materi suci ini. Ajarlah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita diberkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.